Saya lanjutkan mengenai prediksi saya terhadap Pilpres dan Pileg 2024 ya. Kenapa saya memprediksi berlangsung satu putarannya? Melihat bahwa tren kondisi sekarang dan juga tren dari perilaku pemilih ya. Seperti saya katakan di part 1 tadi, bahwa ya dari ketiga pasangan capres dan partai pendukungnya itu terbagi menjadi sesuai dengan nomor urut ya. Nomor 1 itu partai kanan atau cawapres pasangan yang mengarah ideologi ke kanan, nomor 2 tengah, nomor 3 kiri ya. Nah, tadi saya katakan bahwa ia berlangsung satu putaran dengan perolehan suara seperti yang saya cantumkan di deskripsi di part 1 ya, bahwa kemungkinan pasangan capres dan cawapres nomor urut 1 ya perolehan suaranya antara 23 sampai 25% ya, dengan tren yang sekarang ya. Dengan pasangan nomor urut 2 bisa 52 sampai 55%. Pasangan nomor urut 3 ini yang awalnya saya prediksi itu suaranya cukup banyak, tapi melihat tren sekarang saya lihat ya kemungkinan pasangan nomor urut 3 hampir sama suaranya dengan pasangan nomor urut 1 ya, antara 23 sampai 25% ya. Nah itu saya kira dulu agak sedikit jomplang nomor 1 sama 3, tapi dengan tren yang terjadi sekarang saya lihat bisa jadi memang pasangan nomor urut 1 lebih tinggi malah suaranya dari pasangan nomor urut 3 ya gitu. Sedangkan pasangan nomor urut 2 saya kira akan bertahan menjadi suara terbanyak dan bisa lebih dari 50%. Karena situasi dan tren memilih dan ya strategi-strateginya yang saya lihat dilakukan oleh tim sukses masing-masing itu, sebenarnya pasangan nomor urut 1 dan 3 sudah bagus ya strateginya, tapi saya lihat justru capres dan cawapresnya kalau dalam postingan sebelumnya saya katakan ya setipe ya, nomor 1 sama 3 ini kalau bahasa saya terlalu soidih ya, soidihnya kebablasan kadang-kadang, sehingga itu membuat blunder kalau menurut saya ya. Masyarakat Indonesia kan nggak terlalu suka orang yang soidihnya kebablasan gitu loh ya, karena satu sisi mungkin mereka over pede ya dengan kemampuan yang dimiliki dan sebagainya, latar belakang dan sebagainya yang merasa lebih unggul kemampuan dan latar belakangnya dibanding dengan capres nomor urut 2 ya. Sehingga dalam setiap penyampaian visi misi apapun, komentar apapun ketika diwawancari oleh media atau penyampaian visi, dialog dan sebagainya, pasangan nomor urut 1 dan nomor urut 3 itu karena saking pedenya ya, itu ya kesannya malah kalau dalam bahasa saya soidihnya kebablasan, dan itu menurut saya akan menjadi sebuah blunder yang ya lumayan memuarai perilaku pemilih ya. Nah tadi kalau mengarai itu ya prediksi perolehan suara Pilpres ya. Sedangkan untuk prediksi perolehan suara partai, saya kira kita urut dari nomor 1 yaitu partai PKB ya. Saya kira sebenarnya dengan dia mempunyai pasangan capres cawapres yaitu dengan Pak Muhaimin sebagai cawapres, PKB sebenarnya sebagai sebuah partai harusnya memperoleh kotel efek ya. Tetapi saya kira kotel efeknya nggak terlalu ngaruh, karena capresnya yang didukung itu adalah capres yang dari dulu itu tidak dijokowi oleh masa PKB gitu loh.
Itu seperti itu, sehingga ya perolehan suaranya saya kira hampir sama dengan perolehan suara besok, perolehan suara pemilu terdahulu gitu loh, bahkan mungkin sedikit berkurang gitu loh di beberapa daerah gitu loh. Itu sedangkan itu loh yang membuat saya bilang kotel efek hanya terjadi untuk pasangan nomor urut 2 ya, partai pendukungnya. Terus partai nomor 2 Gerindra ini saya kira akan memperoleh kotel efek karena capresnya itu ketua umumnya yaitu Pak Prabowo Subianto yang cukup lumayan. Nantinya dia akan memperoleh limpahan suara, pengurangan suara dari suara pendukung Jokowi yang dulunya memilih PDIP, sebagian akan beralih mungkin ke Gerindra, ke Golkar, ke ya partai-partai yang lain gitu loh, mendukung capres dan cawapres nomor urut 2 gitu loh. Sehingga prediksi saya perolehan kursinya besok itu bisa menjadi nomor 1 di DPR pusat untuk Gerindra ini ya gitu loh. Walaupun mungkin perolehan suaranya tidak nomor 1 gitu loh. Perolehan suaranya mungkin akan lebih banyak PDIP ya, karena PDIP mempunyai basis-basis suara yang banyak di Jawa Tengah terutama ya, dan di beberapa daerah gitu loh. Di 2019 kemarin kan perolehan suara PDIP itu ngumpul ya gitu, di satu daerah ada yang sangat tinggi sekali. Nah prediksi saya besok suaranya itu tidak sebesar itu, di kantong-kantongnya akan sedikit berkurang, sehingga mempengaruhi jumlah perolehan kursi yang diperoleh gitu loh. Sehingga langsung ke prediksi saya di partai nomor urut 3 yaitu PDIP itu memang mungkin perolehan suaranya masih yang terbesar ya di besok itu, tapi perolehan kursinya bisa jadi kalah dari perolehan kursi Gerindra di nomor urut 2 ya. Sedangkan nomor 4 yaitu partai Golkar saya kira dapat kotel efek juga dari itu tadi, limpahan suara mendukung Jokowi yang beralih ke mendukung Prabowo Gibran gitu loh. Nah otomatis perolehan suara partainya itu akan beralih mungkin ke Golkar, salah satunya ke Gerindra, ke PAN, ke Demokrat gitu loh dari suara itu, dan dia akan lebih memperoleh suara yang cukup besar, sehingga kursi-kursi yang kemarin hampir didapat itu besok karena PDIP yang turun drastis dengan Nasdem juga agak turun, sehingga kembali dapat diperoleh gitu loh. Dengan perhitungan Senlek itu kan menjadi kursi-kursi yang semula hampir dapat bisa didapat. Jadi prediksi saya Golkar juga kursinya bertambah ya, antara tambah 10-an kursi lah, mungkin 90-an kursi dia dapat gitu loh. Sedangkan partai nomor 5 Nasdem, nah ini yang menurut saya yang paling turunnya paling banyak ya, di samping nanti PDI Perjuangan yang perolehan kursinya turun juga gitu loh. Tapi secara presentasi Nasdem nanti yang perolehan kursinya paling banyak turun, karena ya tidak sesuai antara ideologi partainya dengan capres dan cawapres yang diusung gitu loh, sehingga ya membuat basis pemilihnya jadi bingung gitu loh. Jadi berubah bagaimana ya, saya mungkin kursinya akan turun nomor 5 ya, gitu loh. Sedangkan partai nomor urut 6 ya ini bisa jadi belum bisa bersaing ya gitu loh. Partai nomor urut 7 Gelora ya ini bisa, kalau dia bisa memanfaatkan nomor, bisa menjadi masuk parlemen ya dengan nomor 7 ya. Partai nomor 7, partai nomor 8 PKS saya kira dengan basis massa yang begitu kuat yang masih bertahan ya, walaupun agak turun sedikit dikerogoti oleh Gelora. Nomor 9, nomor 10 saya kira belum bisa. Nomor 11 itu